Alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah ya, bagaimana? Iya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya salah alamat terus kita ya. Salam. Oke, terus. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Waalaikumsalam, selamat Ya, pagi. siap. Eh, ya, Pak. Jadi aku salam sapa dulu nih, Pak ya. Jadi aku memang dari dulu suka lihat perihal Bu Sri Mumpuni ya. Kemudian Ya, eh, kemudian beranjak ke kemarin ikut S2 gitu. Ya daftar S2 ke Unhan itu bikin esainya juga memang sebenarnya lewat apa mengenai ingin memaksimalkan potensi pembangkit listrik air gitu Pak. Nah terus eh, karena kebetulan ngelihat kontennya Kompas jadi saya pengen cari tahu lewat Bapak gitu. Dan ternyata kemarin cari tahu Bapak suami dari beliau ya begitu. Nah kemudian eh, perkenalkan diri dulu ya Pak saya. Nama saya Saidinul Haq. Jadi background saya teknik fisika Pak sebetulnya. Pernah di Unsud ngambil fisika murni tapi selesainya di teknik fisika di salah satu universitas Muhammadiyah di Tangerang. Nah, kemudian walaupun tapi aktivitas saya sehari-hari itu tentang lebih notabene nggak ke teknik Pak, lebih ke guru gitu yang ngajar sebenarnya di bimbel dan aktif di Lasnas juga Pak. Kemudian eh, jadi beranjak dari konten yang di Kompas itu, jadi saya memang bertujuan sebagai syarat tesis itu kan ya, saya harus buat jurnal. Sebenarnya sih saya memang dari dulu pengen gitu ya punya fasilitas bikin jurnal terus, jadi memang lagi selesai S1 juga sembari aktivitas ngajar saya mau banyak bikin hal-hal gitulah tentang keilmuan mulai dari karya tulis segala macam. Nah, dari konten tersebut saya tertarik buat bikin jurnal tentang PLTMH Cinta Mekar. Eh, ya, ya mungkin situ Pak ya perkenalannya mengenai tentang saya dan kenapa saya menghubungi Bapak gitu Pak. Istilahnya begitu. ya, oke, Siap. Nah, oke. ya eh saya udah bikin beberapa ini jadi kayak bikin sampai bab ketiga tentang jurnalnya. Ada sebenarnya Pak sambil saya buka share Ya, tentang silakan, itu ya. silakan. Siap. Izinnya Pak santai aja Pak ini berdua ya Pak ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Siap. Saya juga lagi nggak ada apa-apa, nggak ada acara apa-apa. Oke, makasih Pak. Tadi ya. Tapi nanti sebelum saya share, saya boleh dengar cerita-cerita tentang sejarahnya nggak Pak? Terus sampai berjalan kemudian akhirnya kok memutuskan ditutup saja itu bagaimana? Boleh dengar nggak Pak? Dari Bapak? Boleh, boleh, Siap. boleh. Silahkan. Sambil kamu nyari Iya, daripada diem aja ya, siap. kamu bisa dengerin cerita saya nggak? Ya, Bisa Pak. Ini sambil saya record juga Pak buat saya nanti terus ulang belajar. Sri Mumpuni itu sebetulnya hanya di miskin perkotaan di awalnya, tapi beberapa kali dia merasa kecewa dengan keputusan pemerintah, dengan apa kebijakan mengentaskan kemiskinan ya. Terus dia bilang, Mas, Mas, aku pindah ke tempatmu aja ya, barangkali interestnya bukan lebih pada duit, tapi lebih pada bagaimana mengembangkan masyarakat. Karena di kota itu interestnya duit, money, material. Kebetulan latar belakang saya geologi.
Sebetulnya Ya. saya lulus dari ITB sebagai reservoir engineer, tapi terus Hmm. saya belajar yang macam-macam, termasuk memperdalam mikrohidro di Swiss, terus memperdalam apa pembangunan kemasyarakatan di beberapa negara di Eropa Timur saat itu. Jadi ya barangkali pikiran saya lebih sosialis daripada orang-orang Geo, yang Geo yang lulusan di Indonesia Amerika, ya. ya Ah, siap, Amerika dan siap, siap. Indonesia. Karena orang Indonesia kan guru-gurunya kan dari Amerika semua, ya. Ya, Dan pikirannya ya nggak terlalu sosialis lah, Kayaknya lebih pada kapitalis gitu loh. betul, betul, Nah, betul. itulah yang saya coba terapkan dalam eh, sebetulnya bukan hanya listrik desa, bukan hanya energi desa. Yang harus dilakukan itu sebetulnya pembangunan desa secara keseluruhan. Ya, Tetapi listrik itu punya daya tarik magnet yang sangat besar untuk dalam tanda petik menarik masyarakat agar punya kesadaran yang cukup untuk bisa membangun dirinya sendiri. Itu yang saya jadikan apa katakanlah batu loncatan agar masyarakat mau mengembangkan kemampuan dirinya. Yang jadi masalah kan masyarakat desa selalu bilang, ah mereka nggak mampu, mereka nggak, itu sama aja. Kita bilang, ah anak bayi itu nggak akan bisa apa-apa. Tapi kan secara alamiah, anak bayi itu bisa nanti jalan pelan. Kita hanya membimbing aja. Yang jadi masalah sekarang itu kan orang pinter yang lulusan universitas ini. Itu tidak lebih dari 6,51% dari total penduduk Indonesia. Silahkan cari datanya. Saya data itu dapatnya Desember 2022, 23, 22 saya lupa, dari Dukcapil. Bahwa penduduk Indonesia yang beruntung diparingi Gusti keberuntungan bisa sekolah sampai punya ijazah di atas ijazah SMA itu hanya 6,51%. ya, 280 hanya 6%. Coba berapa tuh? Nah, tapi di kepalanya lulusan pendidikan formal ini, ia nggak pernah terpikirkan bahwa saya harus turun ke masyarakat pakai sepatunya rakyat. Itu yang nggak pernah terpikirkan. Mereka pokoknya ya selesai melamar, cari formulir lamaran ke perusahaan-perusahaan yang tanda petik bukan cari untung untuk mensejahterakan rakyat, tapi dirinya dulu diuntungkan pemilik modal dan pemilik teknologi itu. Sehingga jurang pemisah sosial kita, social disparity kita, itu makin besar, makin besar, makin besar. Itu kira-kira masalah utama bangsa kita saat ini. Ya, gimana? Itu kok jadi ceritanya ngelandrah ke situ ya? iya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Eh, saya respon deh itu sama sih, Pak. Kami juga di S2, kami nama jurusannya itu prodinya ketahanan energi, Pak. Di bawah fakultasnya Fakultas Manajemen Pertahanan. Jadi Mm-mm. belum di bawah Fakultas Teknik. Jadi komposisi kami di kelas juga memang tidak seluruhnya anak teknik. Ada beberapa anak teknik geodesi, ada beberapa anak teknik elektro, tapi juga ada anak ekonomi, ada anak hukum. Nah, yang jadi judul besar kita di pendidikan S2 ini sebenarnya bukan hanya ke teknik, memang secara kan ini udah berdiri ke angkatan ke-14. eh, Lebih banyak produk yang karya tulis yang dilakukan oleh mahasiswa itu eh, kualitatif ya. Yang ada anak geodesi yang memang ya sama seperti yang tadi Bapak bilang, memang mereka udah visionnya memang terjunnya ya ke tambang langsung, yang lulusan geodesi UGM ya ke tambang, tidak memang kadang saya bahkan
ketika lagi pelajaran itu ya mau nyinggung-nyinggung, kira-kira kalau ngomongnya terlalu strike gitu masalah batu baranya, kira-kira pada tersinggung nggak? Kadang saya suka mikir kayak gitu juga. Jadi memang ya benar sih kata Bapak. Jadi eh, memang setelah lulus itu sarjana-sarjana kita juga memang punya mazhabnya juga beda-beda juga pada akhirnya ya Pak. Iya. Iya. Dan mazhabnya itu lebih pada bagaimana pertumbuhan ekonomi. Ya, padahal buat saya Hmm. pertumbuhan ekonomi itu justru membuat jurang pemisah kaya dan miskin itu makin lebar, makin lebar, makin lebar. Artinya ada yang salah dari cara mikir kita selama ini. Dan itu ditularkan secara formal di perguruan tinggi. Ya, saya Ya. terus terang, saya drop out dari studi pembangunan S2 ITB. Mm-mm. Kenapa? Karena saya nggak setuju gitu kok. Semua pembangunan harus pakai investasi. Yes, uang perlu untuk membangun, tapi bukan buat keuntungan investor melulu gitu loh. Ya, kalau keuang apa tujuannya hanya dalam tanda petik untuk keuntungan investor, karena keuntungan investor itu kan directly berakibat pada laju pertumbuhan. Tapi laju pertumbuhan untuk siapa? Pertumbuhan untuk investor. Rakyatnya nggak tumbuh. Hmm. Ya, Iya. rakyatnya Menarik. jadi miskin. Lihat aja tuh nikel di mana di Maluku. Rakyatnya sengsara semua itu ya. Iya. Iya Pak. Karena pola pikirnya salah dan itu ditularkan lewat sistem pendidikan formal sekarang. Hmm. Ya kalau kamu nggak berani ngomong, ya alhamdulillah kamu sudah paham bahwa di kepalamu itu disuntikan virus-virus yang sebetulnya bagian dari kegiatan iblis untuk merusak manusia. Ya, Siap. kamu sudah sadar, alhamdulillah. Siap. Mari kita betul-betul menjadi rahmatan lil alamin. Itu yang saya harap bisa dipahami. Susah jadi rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad aja diludahin, dilemparin batu kan. Ya kamu nanti dimaki-maki di kelas ya. Baru dimaki-maki, belum dilemparin batu. Oke, oke. Kok Siap. jadi ke Iya. situ ya? Maaf. Enggak apa-apa, saya anak pesantren juga, Pak. Dulu saya pesantren di Bandung 6 tahun. Oh, Di, di Bandung ya. di Ciparai ya. Izin Pak, saya share yang ini. Oke. Yang, Ya, eh bentar Pak, saya cocoki dulu. Sebenarnya ini langkah jurnalnya saya ini sebenarnya agak terlalu berani sih ya saya lihat ya Pak ya. Karena memang butuh kos yang lumayan gede kalau memang saya melakukan ini gitu ya. Cuma memang sini saya minta ceritanya dulu dari Bapak juga pas lagi dulu pembangunan, kemudian berjalan sempat berapa lama, terus eh saya menarik dengan itu tuh yang Bapak kata-katanya, ya daripada saya nombok gitu ya, mending saya tutup aja gitu ya. Itu jadi gimana Pak? Apa namanya? Eh ya perjalanannya itu seperti apa ceritanya Pak? Boleh saya dengerin nggak sambil saya otak apa ini lihat-lihat? saya cerita dari awal banget ya. Siap, Bapak. Saya cerita dari awal banget. Jadi pada saat itu di depan rumah saya yang sekarang saya tempati ini, kalau saya nggak di Jakarta, Di Subang itu ya Pak ada berarti ya? ya di dekat Ciater. Oh iya Itu iya. ada penstock bekas dari sebuah lokasi di dekat Ciater sana. Tapi karena Ciater itu kebanyakan sulfur, ya jadi penstocknya itu apa ya masih kuat tapi turbinnya udah keropos semua jadi bongkar tuh penstok. Siap. Ya udah saya taruh sini sementara si rakyat itu pakai yang apa yang dari pralon lah dari apa PVC ya Hmm, polivinil klorid. iya iya. Oke, terus ternyata ada orang desa Cinta Mekar yang ngeliat terus dia datang pada saya, Pak ini boleh saya pakai enggak, berapa harganya, terus saya pakai buat apa,
itu ada longsor sehingga ada sawah yang tidak bisa terairi. Tinggal saya harus bikin jembatan. Oke, saya lihat dulu deh. Udah saya lihat, ya nggak saya minta uang, ya sudah kamu pakai aja itu toh buat bikin nasi kamu, buat bikin bertani beras gitu loh, bertani padi. Tapi setelah saya lihat, oh di situ juga ada pembangkit yang sudah rusak, yang tidak dipakai lagi. Terus saya tanya sama, ini punyanya siapa? Ini punyanya ini. Saya nggak usah sebutin namanya ya, Hmm. dibikin oleh ini ya. Nah, singkat cerita, saya tanya, ini mau kamu bangun lagi nggak? Saya bisa bantuin kamu bangun lagi. Terus caranya adalah saya waktu itu sudah punya pikiran, resource punya rakyat. Itu kalau datang investor, itu bukan si rakyat suruh minggir tanahnya dibeli. Enggak. Hmm. Harus yang terjadi adalah resource itu punyanya orang-orang itu di situ. Punyanya orang desa secara keseluruhan. Bukan salah mereka. Dia lahir dan dibesarkan di situ. Kalau mereka bisa milih, kan dia pengennya jadi Kaisang atau jadi Gibran, ya. Tapi Hmm. dia nggak bisa milih, ya. Dia lahir di situ. Ya kita sebagai orang yang dalam tanda petik dikasih privilege oleh Yang Maha Kuasa, dikasih fasilitas oleh Yang Maha Kuasa, ya kita harus menggunakan itu dengan adil. Oke, saya datang, ini mau dibangun nggak? Kalau mau dibangun, mari kita kerjasama. Terus saya bikin yang namanya kegiatan waktu itu yang ngejual tuh istri saya. Makanya istri saya itu terus Bu Puni itu bisa naik juga karena Puni ini nek digawe apa model yang kita cita-citakan, ada investor datang, begitu dia datang 100% uangnya dari dia, tapi begitu dia operasi karena uang tanpa resource nggak akan bunyi apa-apa. Hmm. Resource tanpa uang juga akan bunyi apa-apa. Artinya begitu investor datang, begitu bisa menghasilkan uang, directly 50% punya investor, 50% punya rakyat. Hmm. Itu yang mau saya coba di Cinta Mekar. Dan akhirnya berhasil dengan model itu. 50% milik koperasi, 50% milik saya. Nah, seluruh seluruh power yang dihasilkan itu dijual ke PLN. Gitu kira-kira. Hmm. Supaya nanti bagi hasil, karena memang desa itu waktu itu juga sudah berlistrik gitu loh. Dan ini jadi apa? Jadi contoh juga nanti kalau ada resource yang lain selain air bisa dibagi, digerakkan cara investasi yang seperti itu. Investor datang dengan seluruh modal, rakyat punya resource, ya sudah gabung. Oke, ternyata uang saya nggak cukup. Hmm. Siap. Jadi supaya bisa dibangun, maka si Nyonya yang perayaban kemana-mana. Dia cari dana dari UNSCAP, dapatlah di situ. Jadi 50% punya saya, 50% punya rakyat dengan dukungan dana dari UNSCAP. Hmm. Ya, Ya. jadilah situ. Dah, jalan. Jual listriknya ke PLN. Tetapi karena saya dalam tanda petik ya merasa saya lebih beruntung dari rakyat, ya penghasilan dari situ ya saya berikan sepenuhnya pada koperasi. Jadi saya nggak pernah menerima apapun lima dari puluh persen Cinta itu nggak Mekar. diambil berarti. Karena begini, oleh koperasi itu disepakati Hmm. penghasilan dari PLN itu dipakai untuk subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, apalagi bantuan orang yang tidak mampu di awal itu, bantuan orang tidak mampu punya sambungan listrik. Di situ dulu. Setelah itu subsidi pendidikan, subsidi Kesehatan. kesehatan. Jadi pendidikan itu karena
anak SMP nggak ada SMP di situ, dia harus pakai transport tiap hari ke kota kecamatan. Meskipun nggak jauh sih kota kecamatannya, ya itu harus ada biayanya. Ah, itu yang dibiayai oleh mikrohidro. Jadi ya udah daripada saya Hmm. diambil ya udah kasih aja udah sebagai bantuan mereka punya pendidikan yang lebih baik, gitu kira-kira. Oke, Hmm. meskipun saat itu secara administratif saya itu agak merasa kecewa dengan Hmm. aturannya pemerintah. Kenapa? Saya kontrak ke PLN itu dihargai 536, 40, saya lupa lah, pokoknya sekitar 500 nggak sampai 600 rupiah per kilowatt hour. Iya. Sementara pembangkit besar Python Tanjung Jati seribuan Iya. per kilowatt hour. Ini pemerintahnya lebih membela investor besar ini ya daripada rakyat kecil yang punya pembangkit. Tapi Hmm. oke, no problem. Pokoknya sekarang aku bisa nyengklak ke kereta dulu, meskipun hanya jempol kakiku yang ada di bordes gitu. Kira-kira paham nggak? Paham, paham, Pak. Saya bisa ikut kereta dulu, meskipun cuma badan masih di luar, tangan masih pegangan, kaki cuma jempol yang nempel di bordes, kereta udah jalan, nggak apa-apa. Dengan harapan nanti akan terlihat oleh pemerintah bahwa ada uang masuk ke desa. Bukan hanya dulu belum ada DAU, desa harus ini sendiri. Ada Ah, uang masuk ke desa sehingga desa bisa punya penghasilan yang baik sendiri gitu. Itulah yang jangan dipajekin dulu supaya masyarakatnya naik dulu, nanti punya produktivitas, baru produktivitas itu kalau bisa dijual baru kena pajak. Yang jadi masalah sekarang ini bertingkat-tingkat. Belum apa-apa dipajekin bagaimana dia punya produktivitas. Pajak itu hanya bisa terjadi kalau produktivitasnya tinggi. Sehingga dia bisa jualan. Sekarang orang nggak bisa mikir aja susah, dipajekin. Bagaimana logikanya gitu. Makanya tadi saya ngomong ini ada yang salah dalam pola pikir bangsa kita ini sekarang. Jadi waktu itu saya bikin Cinta Mekar itu dengan harapan ada peningkatan kesadaran, peningkatan kemampuan, sehingga ada peningkatan pendapatan. Gitu kira-kira. Baru di situ bisa dipajekin. Kira-kira begitu. Belum apa-apa udah dipajekin air. Wah udah nah, ceritanya panjang lagi tuh nanti. Ya. siap, siap. Oke, nah tapi saya oke jalan aja terus. Nah, sehingga sampai pada satu saat setelah 14 tahun beroperasi, kalau nggak salah 14 tahun, lupa saya. Hmm. Itu tahu-tahu ada gini, gini, gini. Udah, kalau gua ini kasihan rakyat. Oh. Karena kalau sekarang bayangin, operation cost, meskipun waktu di awal-awal saya tidak puas dengan harga pemerintah, tapi operation cost masih lebih rendah dari Pemasukan. pendapatan. Oke. Jadi ada pemasukan. Sekarang apa-apa naik. Begitu apa-apa naik, malah harga kalau nggak salah, kalau nggak tetap malah turun gitu loh. Ya, karena Iya, iya. dianggap nilai bukunya udah lunas. Ini orang-orang memang nggak ngerti pemberdayaan yang sesungguhnya ini. Ya, ya Hmm. udah tak stop aja lah. Atau waktu itu ada alternatif, saya pakai listriknya untuk industri desa. Artinya ya sudah, listriknya nggak usah dijual ke PLN, tapi sini siapa orang-orang yang mau produktif dengan listrik, silahkan datang ke kita. Kita kasih listrik dengan harga yang lebih murah dari PLN, Ya. sehingga dia bisa bersaing di pasar yang lebih luas gitu ya. Iya. Tapi ya semuanya uang saya nggak cukup. Kalau saya Bill Gates, saya punya uang, saya kerjain Kabel begitu. ya, Pak, dalam hal Ya. nyambungin kabel dan lain-lain, Pak ya.
Iya, Siap. investasi kawasan industri desa kan juga nggak kecil gitu loh. Ya, Hmm, hmm, hmm. nggak sedikit. Oke, Siap. jadi saya berhentiin aja, udahlah, berhentiin aja, nggak usah diperpanjang. Dan sekarang kayaknya yang muda-muda di IBK itu sudah mendapat kucuran dana, tapi selesai apa nggak tahu. Artinya ide kawasan industri desa, ya udah dikerjain aja. Jadi nanti eh, orang-orang desa yang mau punya kegiatan apa silahkan di situ gitu loh. Jadi barangkali nanti ada keripik singkong, ada apa yang tidak pakai gas tapi pakai listrik gitu. Kira-kira gitu. Ya. Oke. Oke, Bapak. eh ini aku lagi nge-share ini, Pak, sedikit peraturan. Ini aku makin tertarik, Pak, sebenarnya mendengar semuanya, Pak. Jadi, eh memang yang aku targetkan itu nanti di jurnalnya itu ngebahas mulai dari teknis sampai kendala-kendala Bapak di perizinan hukum dan ya tadilah sampai ke kompensasi dan harga-harga jual yang mungkin nggak masuk di nalar kita sebagai orang yang mengoperasikan ya Pak ya. Tapi Mm-mm. masalah ini udah ke-share belum Pak ya? Yang Udah, saya udah lihat. udah ya. Masalah ini Udah. dari Gatrik SDM sih Pak. Oh ya, sebelumnya kita emang ngebahas itu semua Pak yang Bapak jelasin kayak mulai apa? Kita bentar deh ini aja dulu. Eh kalau yang hal-hal kayak gini itu Bapak udah lakukan belum yang kayak skema izin usahanya dari WPLTU-nya, WPLTS-nya. Ini kan berarti masuknya WPLTU ya Pak ya? Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum itu udah pasti udah ya Pak ya? Saya cuma bisa bilang itu aturan orang Jakarta. Begitu. Pakai pola pikir orang Jakarta. Siap. Bukan pakai pola pikir orang desa yang dalam tanda petik ini ini apa layer double ini kesalahannya itu double. Hmm. Kesalahan pertama untuk EUPTN ada biayanya. Yang Hmm. biayanya itu hanya bisa ditanggung oleh orang-orang yang berada. Kalau Hmm. Hmm. Mitsubishi Corporation ya nggak apa-apa. Hmm. Hmm. Tapi koperasi kecil bagaimana harus nanggung biayanya? Siap, siap. Belum lagi kalau nanti SPJ-nya kurang harus begini-begini yang meriksa. Ah, udah, saya nggak mau ngomong yang itu ya. Siap, Itu siap. yang pertama. Yang kedua, saya harus pakai yang namanya standar yang dibikin oleh orang-orang yang memang sudah berkecukupan. Hmm. Hmm. Bukan saya merendahkan standarnya orang desa, enggak. Hmm. Tetap yang namanya security, keamanan, keselamatan itu saya junjung tinggi. Hmm. Hmm. Tetapi bukan dengan cara kamu ngerti trafo, delta dan apa? Delta dan Y, tahu? Y dan delta. Kalau di Hmm. pembangkit itu dia harus wah saya lupa yang delta atau yang Y supaya nanti kalau satu down RST salah satu dari RST itu down Ah, ah, maka ah, semua ah. down ya. Iya, iya. Lah ngapain mesti pakai gitu karena saya hanya pakai Oh. trafo yang 100 kilowatt yang Hmm. murah. Kalau Iya. saya mau ganti sistem jadi delta Hmm. atau Jadi jadi apa? Y saya lupa ya Y ya. Dari Y yang di pasar kalau nggak salah adanya yang Y jadi Hmm. RST jadi segitiga apa tiga bintang gitu ya kayak Hmm. 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 Tahu, jadi tahu, ini Pak. ini R ini S ini T yang bawah Hmm. ya jadi Iya. kalau satu down yang dua masih jalan gitu loh Hmm. kalau Hmm. delta ini R S T di tiap ujung itu satu down ya semua Mati dong. ambrol gitu ya Iya, siap. delta itu special order untuk yang 100 kilowatt. Harganya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uang orang desa kan nggak punya itu, ya. Berapa, Pak? Kalau boleh tahu. Ya hampir 5 kali sampai 7 kali tergantung kau perusahaan yang mana. Ya, dari harga pasar yang Travo Y, Hmm. bukan Travo Delta. Siap.
Nah, oke. Jadi yang saya lakukan bukan di trafonya, Mm-mm. tapi di kontrol sistemnya. Siap. Begitu ada perbedaan RST itu kurang dari 3%, lebih dari 3%, Mm-mm. drop semua. Cuma dikontrol aja saya lakukan di pembangkit, bukan di trafo. Mm-mm. Mm-mm. Nggak diterima, nggak Mm. boleh. Ini nggak bisa Pak, ini begini karena trafonya nggak begini. Loh, tapi kan saya sudah taruh di pembangkit supaya Mm. RST-nya itu sejajar apa sama semua. Iya, iya, iya. Artinya pikiran saya, ini kan waktu saya bikin di Putri Betung. Putri Betung itu saya pakai jaringan 17 kilometer untuk hampir 12 desa gitu loh. Hampir 12 kampung ya. Mm-mm. 17 kilometer. Nah, di 17 kilometer itu ada sebagian besar lewat Taman Nasional Gunung Leuser. Ya, Mm-mm. bagaimana kalau tahu-tahu ada dahan yang menyentuh salah satu kabel tegangan menengah? Mm-mm. Kalau bedanya itu enggak apa artinya enggak dibatasi beda 3%, maka dia tetap mengalirkan arus. Iya, Ya, iya. mengalirkan arus, orang jalan di bawahnya ada dua 20 kafe di kepalanya yang ngalir ke tanah. Hmm. Apa enggak kejet-kejet dia? Siap, siap. Itu yang pertama. Artinya saya juga menjamin keselamatan di jaringan, Iya. bukan hanya di trafo, tapi Ya. sistem itu juga pokoknya tulisannya begini, dalam aturannya itu begini, nggak begitu. Masya Allah, Iya, aku nggak benar-benar. ngerti lah. Sebetulnya itu juga nanti barangkali kalau bisa bicara sama si Nyonya. Si Nyonya itu sudah sering diskusi untuk pembangunan masyarakat. Aturannya SPJ-nya, apa aturan pemerintah begini, Bu. Nggak bisa dirubah. Yang nggak bisa dirubah itu cuma Quran dan hadis. Ini aturan begitu kok takut gitu ngerubah. Ya, Betul, betul. ya artinya ini balik pada tadi, Said. Iya, Bapak. Semua Siap. peraturan itu dibuat berdasarkan sepatu pejabat dan konglomerat, bukan Hmm. sepatunya rakyat. Oke, Siap, oke, Bapak. oke, oke. Bagaimana? Iya, Bapak. Saya share ini dulu deh yang tadi. Iya, Pak. Saya tertarik sekali sih, Pak. Jadi makin tertarik nih. Ini mulai ke arah ini apa ya? Tapi Bapak, misal nih, aku kan masuk nih ke mau ngebahas ininya Bapak, apa PLTMH tersebut ya. Apa ya? Sebenarnya dari Bapak tuh ada ketertarikan buat ngebangkitin lagi nggak sih Pak? Kayak gitu buat jadi supaya oh ya kalau boleh tahu itu debit airnya memang memang besar ya Pak ya. Terus kan kalau nggak salah yang saya baca itu kapasitas yang terpasangnya 20 kV bener nggak sih Pak? KW. Terus yang apa yang yang worksnya tuh berapa per ya anualnya aja catatannya gitu berapa gitu Pak. Yang berjalan berapa KW yang realistisnya Begini, yang realistis. ini Cinta Mekar ya? Iya betul. Cinta Mekar itu saya desain sebetulnya 120 kilowatt. Ya, Wow, besar ya. Siap, tapi siap. karena saya bukan orang mekanik, saya orang geolog gitu ya. Hmm. Saya ngedesain turbinnya ini s- lebih pada estetika. Wah, estetika Oh, bagus. Jadi perletakan turbin ya, bukan turbinnya. Turbinnya saya didesain oleh teman-teman saya di Swiss gitu loh, Swiss Swiss Contract. oh,
Pak izin itu berarti 120 kV bisa buat 100 150 rumah mah cukup ya? Wah, lebih. Kalau Iya di ya. desa itu 1 kilowatt aja itu 50 rumah bisa. Oh, Ya, 50 rumah bisa. Oke, oke. tapi saya nggak ngomong situ. Nanti kalau kamu mau ngomong detail ya silahkan lah. Tapi Oke. yang saya ngomong desain dulu. Oke. Desain Cinta Mekar itu saya lebih pada estetika, arsitektur. Ya, Hmm, 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 jadi ada 2 turbin, 1 generator. hmm. Ya, pada saat awal masih baru semua, Ya, fine, nggak ada masalah. ya. Tapi giliran sudah berjalan beberapa tahun, masalah terjadi. Kenapa? Karena tidak sama korosivitas kanan dan kiri itu kan nggak sama. Hmm, hmm, Ya, hmm. Siap. sehingga terjadilah perbedaan Karena kecepatan aliran oh, air di oke. turbin kanan maupun kiri. Ya. Kecepatan aliran air turbin itu menyebabkan adanya momen puntir pada as karena yang kanan mungkin terjadi momen puntir akibatnya patah terus as itu. Hmm, Tapi saya ini baru dapat pelajaran saja. Dan mungkin ini nggak dipelajari juga di, di universitas di bagian mesin ITB pun nggak dipelajari gitu. Tapi hmm, saya mulai dari pengalaman lapangan ini saya paham, oh nggak bisa 2 turbin jadiin satu as gitu nggak bisa. Meskipun di antara as itu udah ada kopling-kopling gitu ya. Oke. ya, ya. eh dengan kejadian yang sudah sekian tahun beroperasi sehingga sering apa sering apa sering Mati lah ya di patah off-kan. as, sering patah as ya, Siap. maka ya sudah saya robah jalan satu-satu. Hmm, Artinya 60 kilowatt, 60 kilowatt, nanti satu lagi. Jadi koplingnya cuma dilepas doang ya, kopling hmm, hmm, dilepas. hmm. Nah gitu, itu Oke. kira-kira. Nah, tapi di akhir-akhir itu barangkali sekarang yang dikerjakan anak-anak, nanti kalau kamu mau lihat anak-anak yang masih muda itu Hmm, mengganti penstok karena penstoknya itu sudah sekian tahun itu dan juga dalam tanda petik lebih sering eh, dalam tanda petik tidak kerja kerja tidak kerja kerja sehingga oksigen itu lebih sering masuk ke dalam oh, penstock. oh. Karena oksigen lebih sering masuk maka korosnya jadi lebih cepat gitu kira-kira ya. Iya, iya. Nah, itu saya Hmm. mau masuk ke situ-situnya juga, Pak, nanti pembahasan jurnal ya. Kenapa nggak diganti HDPE, Pak? HDPE kuat tekanan berapa? Hmm, Ya, saya takut nanti ada yang namanya water hammer. Saya pernah pakai kerja pakai HDPE. hmm, Tapi saya kalau udah penstock sebesar itu biasanya HDPE yang corrugated bukan HDPE yang yang apa yang masif ya. Paham ya? hmm. Yang corrugated yang gelombang itu ya. Nah, kalau sudah Iya, iya. gelombang yang longitudinal begitu, waduh, saya ngeri kalau nanti terjadi water hammer. Ya, Siap, siap, siap. water hammer itu bisa 5 kali dari tekanan air pada saat kerja, working pressure. Ya, Hmm, tahu-tahu meledak aja tuh. Padahal PLN mati kan sering banget. Ya, iya, iya. begitu PLN mati, pembangkit saya kan harus mati. Begitu harus mati, air kan harus shutdown. Air shutdown, maka air yang sudah jalan gitu, bagaimana kinetik air yang tahu-tahu ditahan? Iya. Meledak tuh pipa. Tapi selalu ada ini kan operator ya, Pak ya, pengawasan segala macam. Ya, oleh sebab itu meskipun saya terus terang HDPE ya harus dipertimbangkan lebih lanjut ya, Hmm, dan harganya juga jauh lebih mahal ya, siap, siap, siap. jauhnya jauh lebih mahal. Eh, dan untuk mencegah itu saya pakai fast reaction dan slow reaction. Fast reaction begitu
begitu PLN mati, maka seluruh power itu lari ke yang namanya dummy load, apa pemanas, sehingga ruangan itu udah jadi kayak oven itu karena seluruh daya itu masuk ke sini, udah jadi kayak kue kita di dalam ruangan pembangkit itu, ya. Nah, nanti si operator itu yang nutup pelan-pelan supaya tidak terjadi water hammer. Kinetiknya pelan-pelan dikurangi. Gitu kira-kira. Iya sih, udah pasti dipertimbangkan sih sama bapak itu ya. Apa? Iya maksudnya udah dipertimbangkan sama bapak hal kayak gitu. Tapi mungkin nggak sih pak? Eh, Kalau nggak pakai HDP berarti ini lagi maintenance-nya berarti digantinya pakai yang stainless lagi ya, besi lagi ya. Nggak pernah, kita nggak pernah pakai stainless, mahal banget. Jadi pakai apa Kita pak? pakai besi biasa aja ditekuk, di apa, di roll, besi besi plat di roll. Oh, tuh. Siap, siap. Dan memang biasanya kan kalau pembangkit-pembangkit itu selalu punya dua ini ya, dua generator gitu ya, dua apa? Ya dua generator ya sebagai cadangan kalau mati satu gitu Pak ya. Kalau Ah, tes. enggak, itu kalau gue yang besar-besar itu ya cuma ada auxiliary aja kalau ada. Tapi biasanya nggak pernah ada dua, apalagi kalau yang sudah ngelihat apa, pembangkit yang besar yang di atas 500 kilowatt, Hmm, itu biasanya ya cuma 500 kilowatt dan yang kecil-kecil itu sebagai auxiliary aja kalau ada trouble, ya, ada trouble. maksudnya kayak misal pembangkit yang ada di Cirebon itu yang PLTU itu kan selalu pipanya untuk sambung ke generator itu sambungin uapnya ada dua ya. Maksudnya satu mati Oh, gitu, satu berjalan gitu ya. Kayak misal ya, ini. kalau memang desainnya seperti itu, iya, iya. Tapi Hmm, kan desainnya seperti itu nanti berhubungan sama cost, ya. hmm, hmm. Karena kalau itu hanya sebagai cadangan dan besarnya sama, maka berapa persen dia kerja? Itu kan Setengahnya, harus dilihat juga. setengahnya. Kalau Anda investasi di sebuah mesin dan mesin itu hanya katakanlah kerja kalau temennya sakit gitu ya, Iya, apa, generator sakit, berapa rupiah yang Anda bang. biarkan terdiam di mesin itu? Hmm. Ya, Hmm, hmm. Ya teknis banget sih ini sebenarnya. Jadi kalau aku minta saran aja deh Pak, mungkin nggak sih Pak nih yang saya mau coba ini yang udah saya buat. Sorry, mana tadi teh? Udah kelihatan ya Pak ya? belum belum, baru baru hitam aja. Nah, udah kelihatan. Udah. Apa yang mau kamu tanya? Ini maksud dan tujuan pertama itu yang jurnal dan penelitian dan lain-lain. eh Misal nih Pak, diperbolehkan nggak sih Pak nantinya kalau saya misal jadi gitu ya karya tulis yang ini, saya masuk ke ke tempat Bapak gitu terus mengkaji mulai dari teknisnya yang barusan kita sempat bahas sedikit gitu ya ntar saya dapat hasil pembahasannya seperti apa. Mungkin sebenarnya ya ini sih muluk-muluknya saya Pak ya, saya nyari dana hibah juga gitu ya terus ikut andil mungkin di proses-proses ya teknisnya juga gitu terus nanti pembahasan yang lainnya, selain itu juga saya rencana ada nggak sih ya saya belum nyatet atau belum ya ini mana sih tujuan. Aduh, tujuan tujuan pustaka rumusan masalah. Oh, belum saya masukin. Jadi nanti eh agak ini masih ini Pak, ini mah jujur aja Pak, saya masih pakai AI nih kemarin buatnya.
bikin dikit-dikit terus itu ketik ulang sendiri biar lebih gampang ngerumusin macam-macamnya. Kayak rumusan masalah nih Pak yang saya buat. Jadi saya nanti pelajarin kondisi existingnya yang udah ada, terus perlu maintenance segala macam, mungkin nanti bisa masuk pembahasan di saya, terus komponen replacementnya. Jadi saya agak muluk-muluknya begini Pak, bikin judulnya kemarin. Pak izin ya Pak, ini mah saya minta tolongnya aja. Jadi kalau mungkin saya nanti saya diizinkan gitu ya, saya masuk ikut penelitian di Bapak, di tempat Bapak. Terus jadi saya tuh naruh judulnya ini juga belum sampai ke pembimbing segala macam. Udah sampai ke kaprodi saya. Jadi kayak replacement terhadap mekanisme pembangkit listrik tenaga mikrohidrogen Mekar. Tapi nanti poin satu kan tadi ya yang teknis, terus poin duanya mungkin saya membahas keberlangsungan ini setelah dikonsumerisasikan oleh masyarakat sekitar listriknya. Kemudian bab ketiganya ya itu tadi masalah kebijakan-kebijakan pemerintahnya yang mungkin harusnya seperti ini, harusnya seperti itu, begitu Pak. Oke, Eh, dari yang pertama, replacement mm, mechanical electrical, ya. iya Pak, Buat siap. saya silahkan Anda hubungi. Saya udah nggak ikut-ikutan lagi Oh di situ gitu, ya. siap-siap. Saya udah sekarang dipegang oleh anak-anak muda, generasi muda lah. Usia saya Oh, 70 tahun udah, ya. oh gitu Pak, iya iya. Oke. Jadi dipegang sama anak-anak yang masih umuran 40 tahunan gitu loh. Dan itu Hmm, tetap dalam bimbingan Bu Puni. Jadi kamu ngomong aja sama Bu Puni ya. Saya siap. sekarang lebih pada kegiatan saya ini meracuni anak-anak muda supaya mau kembali ke desanya membangun desa gitu. Oke, saya nggak mau ngomong yang itu. Ah, eh itu yang pertama. Jadi mechanical electrical itu sekarang sedang dalam tanda petik juga belum tuntas betul. Yang kedua, bagaimana dengan operation maintenance pembangkit gitu kan ya? iya Operation betul. maintenance Terus pembangkit. membahas kekonsumerisasinya di masyarakat juga kayak gimana gitu. Apakah uang? Pembangkit Hah? pembangkit itu tidak ke masyarakat. Pembangkit itu Oh iya, directly supply betul. ke PLN PLN. ya. Betul, Ya, betul, betul. jadi masyarakat itu hanya nerima dalam tanda petik hasil penjualan power ke PLN. Ya, artinya untuk sampai kamu bisa membahas masyarakat, kamu juga harus membahas koperasi. Hmm, Bagaimana struktur organisasinya, bagaimana selain bayar ke PLN, bayaran dari PLN-nya gimana? Bayaran dari PLN-nya aja udah hancur lebur, kacau balau. Ya, iya, yang iya. sekarang itu makanya saya matiin. Hmm, hmm, hmm. Ya, kalau nanti bayarannya ada, maka baru kau ngomong organisasi di masyarakat. Iya, iya, iya. Ya, sekarang aja PLN kacau balau. Bagaimana kau bisa membahas itu? Iya. Ya, Berarti aturan posisinya di peraturannya dulu yang kedua ya. Baru ya. nanti. Siap, siap. Itu ini berhubungan dengan yang ketiga, yang nomor satu tadi, PLN-nya kacau balau ini berhubungan Hmm, dengan yang ketiga tadi. Bagaimana aturan pemerintah? iya, Tadi saya sudah ngomong sedikit-sedikit tentang IUKU, IUKL, apapun kan namanya yang justru memberatkan rakyat, tidak mengencourage, tidak mendrive rakyat untuk bisa punya pembangkitnya sendiri. Ya. siap. Dengan pola pikir seperti itu, dianggap bahwa semua pembangkit itu sama seperti Python. Bagaimana rakyat bisa berkembang? Bagaimana pembangkit-pembangkit kecil bisa berkembang? Hmm, Kalau semuanya disamakan dengan yang besar. ya, Nah, itu dulu. Artinya untuk ngerubah itu, yang perlu dirubah itu pola pikir si pemerintah. siap. Ya, makanya di awal kamu kan ini pola pikir nih yang nggak beres gitu loh ya. Hmm, hmm, hmm. Pola pikir yang kita itu berpikir model robot kuda dikasih kacamata gitu dah aturannya begini nggak ngelihat kondisi lingkungan ya
nggak ngelihat kondisi masyarakat. Apa yang Hmm. bisa dilakukan supaya masyarakatnya lebih sejahtera itu nggak ada pikiran begitu. Aturannya begini ya begini. Karena memang goalnya mungkin ya ini seujonnya mereka mau ambil alih terus jadi kayak yang di SDM yang ada di mana di Banyumas itu ya, yang iya. Seberapa kuat pemerintah itu punya atau PLN atau apapun punya kekuatan untuk me- memiliki yang kecil-kecil kecil-kecil banyak, seberapa kuat? Nggak akan kuat. Nah, artinya yang harus dilakukan. Nah, ini lagi barangkali beda paradigma. Kamu tahu paradigma kan ya? Iya Pak, siap cara pandang. Betul. Kita paradigma kita itu diajarin di sekolah formal, di sekolah. Itu paradigma yang namanya continental paradigm. Besar, efisien, banyak, gede. Tidak pernah disentuhkan, apalagi diajari. Disentuhkan pada ada pola pikir archipelago. Hmm. Pola pikir kita ini Indonesia itu bangsa negara archipelago terbesar di dunia. Tapi kenapa mikirnya pakai paradigma kontinental? Paradigma benua yang harus besar, harus begini. Kenapa nggak kecil-kecil banyak? Aturan pemerintah itu pikirannya, pikiran benua, pikiran kontinental. Tidak pernah mikir, oh di sana adanya, eh, ini ngomong kosong yang sangat ekstrim. Di sana ada pembangkit listrik, tapi di sana banyak kawung. Nyangges, penstokna kuluwung, ti kawung. Nah, mesti besi standar nah gitu 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 liur mana? Ya, maaf maaf saya jadi agak emosi nih. Saya soalnya pernah bikin di Desa Padasuka dari Kuluwung Iya, kawung aja di mana itu Pak? sambung-sambung. Di mana itu? Apa? Pada suka di Wah, mana? itu udah pada Suka Kabupaten Suka ya, Cianjur, kecamatannya Oh, Cibinong, Cianjur. Ya, Cianjur Selatan. Waktu itu wah naik mobil aja sakit kepala. Ya, siap, siap. Iya berarti eh lebih kerucut aja ya berarti ya saya jurnalnya ya, lebih ke bahas ke apa namanya peraturan pemerintahnya, terus gimana sih goalnya ini tuh biar jalan lagi gitu supaya pemerintah tuh jangan jadi apa levannya gitu, jadi levan yang harus menguasai semuanya gitu ya, harus jadi kalau kata Irving Fisher kan ya harus state-nya tuh harus state yang apa namanya, aduh saya lupa lagi, ya pokoknya jangan punya pola pikir yang terlalu apa apa aduh kok saya kapitalis lah gitu ya Pak ya, kira-kira gitu. betul. Lah Siap, lambang negara kita aja Bhinneka Tunggal Ika. siap, Tapi dalam kehidupan sehari-hari apa? Semua harus satu uniform. Lah kenapa mesti uniform? siap. Menarik, menarik ini jadi deh jadi jurnal saya. Siap Bapak. Kamu secara etnis Sunda ya? Ibu Kuningan, Bapak Sumatera Utara. Nah, coba bayangkan eta satu Sunda, yang satu Sumatera Utara. Siap. Beda itu sudah. Kenapa mesti disamakan semua? Ya biarin ada Sumatera Utara tarinya tortor, Sunda jaipongan nggak apa-apa. Ya, ya, Kenapa ya. mesti semua harus pakai penstok diameter sekian, ketebalan sekian? Ya Allah ya Robi. Di Ya. situ adanya apa? Artinya teknologi itu ya harus berdasarkan kemampuan dan kondisi lingkungan rakyat. Namanya teknoantropologi. Nanti kalau kamu ngomong lama sama saya, Mm-mm. kita itu terlalu sosioekonomi. Liar sosioekonomi itu bisa membuat kita miskin. Tapi kalau kita ngomong teknoantropologi, teknologi didekatkan sedekat-dekatnya dengan masyarakat. Masyarakat bisa berdaya. Kita nggak pernah ngomong. Bahkan orang ITB saya bilang
Kita diskusi teknoantropologi dong. Karena mereka sudah sekian tahun di sosial ekonomi, pikirannya hanya pertumbuhan ekonomi, Siap, bukan pemerataan kesejahteraan. Beda itu. siap, siap. Bisa dong pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesehatan. Pret sok tinggali wae dugi ayeuna mana rakyat makin sengsara tah. Oke, oke, siap. Pak, yang lainnya nih, kenapa? Ya tadi udah dibahas ya, kenapa Bapak nggak bikin off grid ya? Kenapa? Kenapa? Kenapa Bapak nggak bikin off grid tadi udah dibahas ya? Off grid itu nanti kamu kesulitannya dalam tanda petik secara sosial, Hmm, secara keuangan, secara teknis. Atau hmm, kalau mau kamu duluin teknis dulu, karena secara sosial nanti kalau kamu off grid, katakanlah di sebuah kampung hmm, tidak di Cinta Mekar itu, hmm. terus yang nagih itu seseorang, alah baheula maneh orang ngerti orang maneh mah bagaimana dia bisa nagih? Ya, Walaupun cuma 20.000, 30.000 gitu sebulan, Pak. iya, itu harus itu sosial yang harus kita 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 perhatikan gitu loh. Baheula mah maneh jajan ge dipeserkeun ku urang. No, sekarang maneh nagih ka urang kan lieur. Oke. Terus yang hal yang lain lagi itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia dalam tanda petik pembangkit ini belum mencapai yang namanya atau bukan pembangkit, daya beli masyarakat itu belum mencapai yang namanya level subscription cost for sustainability. Jangan harap. Hmm, Ini harus ada law enforcement, PLN yang punya law enforcement, ditagih gitu ya. hmm, Tapi kalau kamu, alah kamu, jadi ini ada yang namanya subsequent cost for sustainability, katakanlah biaya operasi sebulan, hmm. kalau kemampuan rakyat masih di bawah, belum tak begini, jangan harap itu bisa sustainable. Nggak Tapi bisa. maaf Pak, tapi ada yang berjalan tuh Pak ya kayak gitu. Di Lumajang apa Lamongan ya? Pak Sucipto ya kalau nggak salah ya itu. Banyak, banyak yang Oh ya. berjalan. Banyak yang berjalan. Oh, Termasuk sebetulnya yang saya tadi sebut di Putri Betung itu yang oh, pakai apa? Pakai tegangan menengah 17 kilometer karena untuk berapa 20 kampung apa lupa saya. hmm, Penghasilan mereka itu sebulan dari iuran penduduk off grid itu bisa mencapai 120 juta per bulan. Minimum kalau orang lagi itu barangkali ya 90 80 minimum itu. Singkat cerita, yang namanya kabupaten melihat ada seratusan juta sebulan. PAD ye, keur urang wae pembangkit. Jadi pembangkit itu pembangkit dua unit A 250 kilowatt. Jadi hampir setengah megawatt. Ya. hmm, Tapi karena pengalaman cinta mekar, saya penstoknya dua, nggak satu. Jadi hmm. ya penstok nggak Ya, penstok satu gitu, satu. nggak. Ya. Ya. Oke. Singkat cerita, Pemda bilang, wah ini PAD. Diambil alih oleh Pemda. Tapi karena Pemda mengambil alih, orang yang kita training saat itu, Hmm, yang bayarannya sengaja saya kasih besar supaya dia mau merawat, hmm, dipecat. Diganti oleh orang-orang Pemda yang sudah ada NIP-nya, dapat gaji dari APBD. Ya, ya. kahartik itu kumanehna sistem kelistrikan yang Hmm. seperti itu.
Iya. Enggak. Akhirnya setelah 27 bulan beroperasi baik menghasilkan tabungan sampai 600 juta di tahun itu loh ya. Mhm. 600 juta tabungan masyarakat. Diambil alih sama pemerintah deh. Hancur lebur dah sekarang. Nggak ada bentuknya. Siap, siap. Miris ya. Yang salah siapa? Pemimpin. Ah, apa Pak? Dalam hal ini siapa? Bupati. Ya bupati lah dan seluruh staf ordernya di sana. Orang ini dia sudah bisa bayangin mereka saya nyariin duit itu dari bagiannya BRR waktu itu kena tsunami kan. Ah, BRR bilang udah deh ini di atas di puncak gunung itu ada yang dari hari ke hari tsunami terus itu. Kau bikinan hmm, listrik. Listrik udah dan karena ini rakyat Aceh dan pengen ini mereka mampu. iya, Memang kadang-kadang tidak setiap bulan mereka continue, tapi begitu mereka punya uang dari minyak nilam, dari kemiri, dari segala macam, mereka bayar itu. ah, Ya, iya, siap. artinya ini mereka sudah berdaya melistriki diri sendiri, nggak diganggu pemerintah, uang investasinya juga saya cariin dari BRR. Keren. Dianggap ini PAD, ya bubarlah. Jahat sih. Iya, benar. Harus ada yang lindungin Pak ya. Peraturan gitu ya, peraturan yang melindungi. Tadi ya konsep tekno archipelago ya Pak ya. Teknoantropologi. Antropologi. Teknoantropologi itu nanti turunannya paradigmanya itu nanti archipelago. Siap, Banyak kecil-kecil tapi musim kayak apapun dia bertahan, resilient. Kalau yang siap, sosioekonomi besar dan harus efisien. Bedakan resilient dan efisien. Beda tuh. siap. Siap Pak. Mau ngomong apa lagi nih Bu? Bingung saya. Berarti Ya eh, udah gini deh. Kamu tadi kamu eh, ya, tadi gimana? yang tadi yang rencana saya berarti kerombak sih sebenarnya. Kerombak banyak sih. Tapi ya memang memang begitu seharusnya ya Pak ya. Jadi memang harusnya di urutan pertama bukan ke teknis dulu ya. Bahkan ya lebih ke kalau peraturannya itu ya. Baru nanti ke bahas teknis kalau memang sudah berjalan lanjutan. Terus untuk jurnal sih kalau menurut saya jurnal berarti nggak usah dirambah sampai ke konsumerisasi sampai ke koperasinya lah ya. Terlalu jauh kayaknya itu mah kalau mau nyusun tesis karena terlalu kompleks sekali kalau sampai ke situ gitu Pak maksud saya. Semua terserah kamu ya. Iya. Saya saya terus terang jadi teringat pada saat saya memutuskan gua harus drop out dari sekolah nggak beres ini. Ya, Tapi Pak, tapi dosen-dosen kami agak terbuka sih Pak orangnya. Ada namanya Pak Ruli Laksmono, ada Pak Imam Supriyadi. Saya sependek 6 pertemuan kuliah ini saya lihat mereka terbuka dan mau nih anak-anaknya menggagas apapun gitu. Bahkan sebenarnya sih mereka beberapa dosen ada yang menekankan lebih ke ayo dong kontribusi buat pertahanan gitu. Tapi kan memang sebenarnya di prodi sendiri kita lebih berkutat ya ketahanannya itu, ketahanan ketahanan energinya itu tidak hanya ada beberapa yang bikin tesisnya tentang bikin misal bikin fasilitas pembangkit di fasilitas pertahanan yang ada di daerah terluar segala macam gitu Pak. Terbuka kok Pak kalau menurut saya. ya artinya begini, saya barangkali berharap kamu bisa paham bahwa ketahanan bangsa itu bukan hal yang sulit Iya, karena biarkan si masyarakat itu mampu menyediakan apa-apa yang dibutuhkan oleh dirinya sendiri. Swasembada, ya. Itu kira-kira yang oleh Mahatma Gandhi itu di Swadesi,
Iya. Kira-kira kamu silahkan baca Swadesi. Oh iya. Apa-apa disediakan sendiri, termasuk energi listrik. Ya, itu yang buat saya penting. Artinya begini, jangan mikirnya besar listrik itu. Jadikan dalam tanda petik listrik itu seperti padi. Hmm. Rakyat lapar, dia nanam padi sendiri, dia tuai sendiri, dia tumbuk sendiri, dia makan sendiri. Kenapa listrik atau energi nggak bisa seperti itu? Oh, kan listrik modern, Pak. Ini kan dia masyarakat nggak punya pengetahuan. Oke, salah lu yang nggak mau turun ke rakyat memberikan pengetahuan itu supaya masyarakat itu pelan-pelan naik pengetahuannya. Itu tugas pendidikan formal kita. Bukan pendidikan formal itu terus keluar dari sidang sarjana, wisuda sidang sarjana, nyari formulir Exxon, nyari formulir enggak. Tapi keluar dari wisuda, datang ke desa, apa yang bisa saya bantu, Aki, Nini, Ya. Wak, itu yang nggak ada pada pendidikan formal kita. Ya. Nah, moga-moga kamu, Said, dengan pikiranmu yang udah agak teracuni begini, ya, kau bisa lebih teracuni terus nanti keluar ini loh harusnya pertahanan yang benar banyak Siap. kecil-kecil sehingga waktu dihajar satu sama drone-nya siapa Israel itu ya nggak apa-apa desa yang lain. Oh iya saya mau cerita. Iya, iya. Ini Saya kata-kata Bapak kayak pernah gini tuh menurut saya klik banget Pak sama jenderal-jenderal yang ngajar saya Pak. Sebenarnya ya. Cuma memang Bapak jarang ngobrol ya sama beliau-beliau ya Pak. Nggak pernah akses ya. ya bagaimana orang saya adanya di sini terus dan saya dianggap apa ya? Alah kok orang sipil ngerti apa sih gitu loh. Gini, saya pernah pernah satu saat diundang ke Sri Lanka untuk ngajar mikrohidro di sana. Mm-mm. Saya terbang dari Singapura, naik Singapore Airlines. Mm-mm. Begitu mau mendarat, gelap itu Kolombo. Ya, gelap Mm-mm. Kolombo. Tapi ini pesawat kan harus mendarat, harus ada lampu landasan. Mm-mm. Mereka pakai genset rupanya. Ya, Mm-mm. tapi the whole Kolombo itu mati. Betul. Terus saya ke hotel juga hanya pakai sentir. Ada apa? Dia tanya, our main apa distribution tower ya, Mm. transmission tower, Mm. one of the tower is blessed by the Macan Tamil. Hmm, Ah. Tamil Tiger. Tapi saya ngelihat pas mau landing itu saya ngeliat di sana ada lampu, di situ ada lampu. Desa-desa itu masih terang. Mm. Karena pakai mikrohidro itu. Saya diundang ke sana untuk dalam tanda petik si teknologi itu harus ditingkatkan. Jangan pakai teknologi itu. Teknologinya sederhana. Mm. Kincir air pakai ini, Iya, kincir dari kayu. Ah, iya, iya. tapi banyak di mana-mana. Ya, Iya, dihajar transmission towernya, iya. blang jatuh, mati semua sistem. Tapi di desa-desa masih hidup. Meskipun kualitasnya kalau diukur ya bukan kualitas yang dalam tanda petik 50 Hz, 220 volt. Iya. Pokoknya kan bisa terang gitu loh. Ya, pakai Paham. sepatu rakyat, jangan pakai sepatu investor 50 Hz, 220 volt. Betul. Itu ketahanan yang sejati buat saya. Tadi Pak yang Israel gimana lanjutin? Ya enggak, artinya Yang cerita Israel. katakanlah Jakarta ya dibom oleh Iya, Israel atau siapa gitu lah. iya. Kalau pembangkit-pembangkit di Gunung Halimun di ini semua jalan. Biarin Jakarta mati, Python mati, tapi rakyat di desa-desa kan tetap hidup. Iya. Ya. Setuju, setuju, Pak. Nah, Siap. tapi itu kan tidak ada dalam pikiran para pengambil keputusan. Mm-mm. Itu tidak ada di dalam pikiran saya apa yang IUku apalagi.
tadi kamu kasih tuh Iya. usaha UPT. ketenagalistrian untuk umum, nggak ada itu. Pokoknya harus begini. Ya nggak bisa lah. Gimana bisa ketahanan kalau begitu? Ketahanan itu kan karena seluruh potensi masyarakat itu dikembangkan. Saya barangkali mau kutip sedikit. Saya sering bilang sama anak-anak Patriot Energi sebelum mereka berangkat, Oh iya, Bapak di Patriot juga ya? lah saya itu kan inisiatif saya. Iya, iya, iya. Itu teman saya ada yang di Patriot juga, Ilyas namanya. Ya. Siap, siap. Di Patriot itu saya bilang sama mereka, kamu akan diberangkatkan ke desa yang jauh-jauh di sana. Tapi tolong pahami, Indonesia itu terdiri dari 74.000 sekian ratus desa. Ya. Yang desa yang betul-betul bisa saya anggap baik itu nggak lebih dari 50. Ya. Hmm. Dan desa-desa itu biasanya kepala desanya sarjana. Ya, Hmm. biasanya kepala desa. Ya. Nah, Indonesia terdiri dari 74.000 bata-bata kecil yang namanya desa. Bata Hmm. yang kuat hanya 50 10. ribuan, lima 50. puluhan. Kok miris banget 50, Pak? Itu pakai kriteria saya. Kalau kriteria pemerintah udah semua. Siap. Ya, saya Oke. punya teman satu orang namanya Pak Wahyudi, kepala sekarang udah turun dari kepala desa karena sudah waktunya turun. Dia bikin aturan setiap rumah harus ada sarjana. Dan peraturan itu berhasil, desa itu top markotop cing Hmm. di Jogja. Ada lagi, begini, saya barangkali mau ngasih yang namanya daerah istimewa Yogyakarta itu adalah daerah yang boleh dibilang termiskin di seluruh provinsi Indonesia, termasuk yang termiskin, daerah istimewa Yogyakarta. Tapi penduduknya termasuk yang terbahagia di seluruh Indonesia. Yang ketiga, desa yang betul-betul kuat menurut saya kebanyakan ada di situ. Jadi artinya apa? Nggak jadi. Miskin. Boleh dibilang, boleh dibilang kan apa? Provinsi miskin tapi bahagia, ya. Hmm. Artinya apa? Ya jangan ngukur itu dari pertumbuhan ekonomi dong. Jangan ngukur apa kemajuan sebuah bangsa dari pertumbuhan ekonomi. Karena dengan mengukur dengan pertumbuhan ekonomi, ya yang namanya sustainability itu buat saya adalah sebuah keseimbangan dinamis. Ya. Jadi nggak perlu seimbang itu nyekengkeng gitu aja nggak. Setimbang dinamis atau begini, begini, begini. Boleh dia ya. Nah, yang terjadi saat ini untuk pertumbuhan ekonomi itu dibutuhkan sangat banyak energi. Energi yang sebetulnya bukan hak kita untuk memakainya, ya. Hmm. Dan itulah yang membuat global warming. Hmm. Sepanjang kita mengeluarkan CO2, tetapi masih dalam batas daya dukung lingkungan, ya nggak jadi masalah. Hmm. Tapi ini juga dijadikan alat penjajahan baru oleh Oh, si orang yang punya teknologi. ya. Makanya ada Carbon Emission Reduction, CER, trading CER. Dia mau menjajah kita karena kita belum mengeluarkan karbon yang banyak. Hak karbonmu gue beli. Itu kan penjajahan baru. Ya, Iya. Bahkan kemarin seminar lagi pertama kali kuliah tuh bahkan ada yang nyinggung gini. eh, Bahkan ya PLTS itu boleh jadi bukan sebuah terobosan untuk kita menjadikan negara kita bauran energi. Mungkin salah satu cara buat ngejajah dari sisi teknologi si PLTS-nya sendiri karena kita belum punya sama sekali dan salah satu cara Barat juga untuk ke beralih dari Timur Tengah juga sebenarnya.
betul. Jadi Ya. kenapa kok gini barangkali kamu bisa lihat cerita Jerman yang maju dengan PLTS dan wind turbinnya ya. Mm-mm. Itu sebetulnya karena dia ngeliat sesuatu ini pasti ada. Lalu yang dijadiin sasaran untuk melunasi atau menutupi biaya risetnya Mm-mm. ya kita dijual ke kita. Tapi untung tahu-tahu ada Cina maju jang dengan lebih tinggi, lebih murah. Ah, kelagapan tuh Jerman tuh ya. Jadi sekarang barangkali yang harus kita pikirkan itu bukan bagaimana kita ngikutin pola pikir dia. Makanya saya sebut tadi teknoantropologi. Kita punya teknologi juga kok yang tradisional yang dianggap kampungan. Kenapa kita nggak pakai yang itu aja? Mm. Wah, nanti kan tidak sesuai dengan AI, Pak. AI kan begini-begini, Pak. Coba lihat. Berapa energi yang dipakai oleh AI sehingga itu bisa dalam tanda petik tetap diterima atau tetap serasi dengan daya dukung lingkungan. Lihat aja energinya berapa, ini nanti berapa alatnya, berapa bikin alatnya itu, berapa karbon yang harus keluar. Ya kalau itu yang dituju, AI yang dituju, ya kita akan kiamat. Barangkali kalau dalam Islam namanya bukan kiamat kubro ya, kiamat kecil karena kita Mm. sendiri berbuat dolim pada makhluk-makhluk lain selain manusia. Makhluk lain kan yang namanya udara kan makhluk, yang namanya air makhluk. Kenapa kita dolimi mereka gitu? Nah, lama-lama kan mereka nggak terima. Ah gitu dulu ah. Siap, Pak. Jadi gimana nih, Pak? Aku boleh masuk ke sana nggak, Pak? Atau Boleh ikut? nanti ngomong sama Tri Mumpuni ya, karena Siap. dia yang ngotor. Oh gitu. Ya. Ya, ngomong sama nanti saya omongin dah sama dia. Ya, tapi saya baru ketemu dia paling besok sore. Oke. Paling besok sore. Karena saya ke Jakarta besok siang lah kira-kira baru ketemu besok sore. Oh iya. Di kantor ya, Pak? Kantor IBK ya? Dia jarang di kantor IBK karena dia kan Dewan Pengarah BRIN. Dia di kantor BRIN Oh, biasanya. Cibinong ya? Enggak di Tamrin. Tam. Oh gitu. Siap, siap. Di gedung apa? Gedung di sebelahnya apa? Habibie Center itu dia. Dewan. Oke, oke. Tapi dia sekarang masih di Batam kalau nggak salah. Hmm, Masih di Batam. Baru pulang nanti malam. Ya. siap. Iya, Pak. Ya besar harapan nih Pak saya biar jurnalnya bisa bikin di sana. Kalau kamu memang mau fokus pada ketahanan energi, ya, Iya. ketahanan energi. Maka yang kecil-kecil ini yang harus dikembangkan. Dan kecil-kecil dikembangkan artinya begini. Jangan hanya ngomong listrik, Mm-mm. tapi ngomong juga eh, apa ya? Aduh, saya jadi ngomongnya jadi kelabakan nggak keruan begini karena jadi ngawur. Tapi gini, saya pernah Mm. dalam tanda petik berusaha untuk bikin yang namanya Permides, perusahaan minyak desa Mm-mm. Siap. dari pirolisis plastik. Iya. Ya, tapi ini kan Kayak. nanti harus ngomong energy balance juga ya, berapa balance. Dan ternyata sekarang teman-teman sinyonya di BRIN Mm-mm. itu sudah bisa menemukan cara pirolisis yang energi balance-nya positif untuk yang bukan negatif, bukan kebanyakan energi untuk prosesnya gitulah. Tapi Oh dari iya. proses itu bisa kita dapat energi gitulah kira-kira ya. Iya. Tapi Nah, enggak. itulah yang saya pikir kamu juga harus masukkan. Jadi jangan hanya air, tapi juga bukan hanya listrik, tapi juga Nah, tapi juga apa jadi dulu minyak saya ya, oil gas. pikiran pikiran saya itu ada PLD perusahaan listrik desa sama Permides perusahaan minyak desa. Oh, Ngapain tergantung Pertamina dan PLN gitu loh.
Oh iya Itu iya yang iya. barangkali nanti kecil-kecil banyak gitu. Iya Itu yang iya. membuat kita bisa bertahan, ketahanan kita di Iya. situ. Itu mungkin bisa akan saya coba Pak buat jurnal berikutnya ya. Untuk karena memang sih saya kalau muluk-muluknya mah pengen nggak cuma bikin satu atau dua, kan syaratnya tuh satu jurnal nasional, satu jurnal internasional sih. Mungkin nanti. Sebenarnya Sinta yang segala macam gitu. eh Ada Sinta, ya eh, jadi kata beliau-beliau itu Scopus. ya minimal Scopusnya mungkin jangan sampai 6 lah. Mungkin Scopus ya Scopusnya 5 lah minimal minimal. Terus Intanya juga 5 minimal begitu kata dosen-dosen kami Pak. Tapi gini, jangan terikat pada gituan. Kau Siap, lebih harus lihat rakyatmu. siap. Terikat pada gituan, rakyatmu tetap kere, tetap apa lapar. Ya. Iya, iya, betul, betul. Harus Tapi itu pilihan hidupmu kok. Terserah kamu mau di situ ya di Menara Gading atau nolongin rakyatnya. Tapi kalau nolongin iya, rakyatmu, jalannya lebih susah dari di Menara Gading. iya, Cuma nanti di akhirat kau ditaburi bunga oleh malaikat. Masya Allah. Siap. Kemarin sih Pak Prabowo kan sudah ngasih arahan Pak supaya kita membuat sesuatu yang implikatif gitu, yang jangan hanya sekedar bikin tulisan-tulisan saja gitu. Itu kira-kira. Iya. Iya, iya. Tapi itu yang terkait tadi yang pirolisis itu kan kayak di Bali tuh udah ada tuh Pak yang gate plastik tuh kalau nggak salah anak-anak gate plastik juga udah cakep tuh. Ya, ya, Ah, ya. Tapi tetap artinya pirolisis itu barangkali hanya apa ya? Hanya sementara lah, bukan iya. hal yang utama untuk menghapus sampah enggak. Hapus sampah tetap pabrik plastiknya ditutup, ya. Di Eropa udah apa ya? Apa belum? Belum kayak belum total juga ya. Iya, harusnya begitu, ya, harusnya begitu. Siap, Mikirnya harus kritis gitu loh. Kita ini nggak punya kemampuan kritis yang benar, kalah oleh duit. siap. Hmm. Nanti mekanismenya gimana Pak? Saya hubungin anak Bu Trinya atau ke anak-anak yang 40 tahunan itu yang kata Bapak sebagai teknisi di sana itu Mendingan gimana? ke Putri dulu ya, mendingan ke Oh gitu. Putri dulu ya. Oke, Tapi besok saya omongin juga kok ke dia ya. Omongin juga ke dia. iya, makasih banyak Bapak. Siap. Ya, ya. Oke, oke. Mungkin segitu dulu Pak ya untuk hari ini Pak ya. Khawatir Bapak juga belum Oke. sholat segala macam. Siap. Iya, udah adzan nih soalnya. Ya, Betul Bapak. Iya. oke. Makasih banyak Bapak sekali lagi saya ucapkan. Mungkin nanti Sama-sama. nanti saya masih bebas buat nge-WA Bapak ya untuk ngechat. Silahkan, sepanjang saya nggak. Ini kan anak-anak model kamu ini datang sini kadang-kadang. Ini saya di Panaruban. Panaruban deket Ciater gitu. Hmm. Mereka datang ke sini kadang-kadang ada yang sudah sama anaknya, ada yang terus ya diskusi kayak gini. Dan saya punya Oh, tanya sama siapa sih temanmu Patriot, saya punya banyak tempat tidur tuh anak-anak. Biasanya oh, diskusi tidur pagi-pagi habis subuh diskusi lagi.